Bu Silva. Ya, Pak. Pak Iswanto kayaknya masih di ruang utama. Tadi saya panggil, tapi saya tidak bisa mendengar suara dari room utama. Bisa diberitahu? Iya, Pak. Saya lagi WA, Pak. Kirim linknya. Oke, lanjut. Baik, Pak. Oh, cek Gmail. Halo, Pak. Halo, Pak Siswo. Suaranya nggak kedengaran tuh, Pak. Nggak keluar. Halo, Pak. Pak, itu suaranya nggak ada masuk ke sini. Tidak terdengar apa-apa. Ada kendala nggak? Nah, baru kedengaran, Pak. Ini feedback, Pak. Jadi mungkin matiin laptopnya. Yang laptopnya di ini kali. Sudah. Nah, ini sudah kedengaran, Pak. Aman. Aman. Siap. Pak. Ke HP lagi. Ini mau di situ tempatnya atau mau di tempat yang tenang udah ya, Pak ya? Saya pindah dulu, ya. Ya, oke. Oke, Pak. Oke, siap, Pak.
itu Pak? Biasa. Itu memang di kantor lagi ini panitia ujian. Oh, saya juga tadi di kantor sudah pindah ke ruangan kelas Pak yang kosong. Nah, kita di sini saja. Hmm. Bentar. Meetingnya. Oke, ini mulainya dari siapa dulu Pak? Eh, boleh siapa dulu? Ibu dulu, nggak apa-apa. Ya sudah dari saya aja ya Pak ya, Oke. supaya nggak terlalu jantungan nanti. Oke, baik. Baik. Sudah oke, ready Pak? Oke, siap, siap. Oke, baik. Kita mulai ya Pak ya. 1, 2, 3 action gitu ya. Oke. Ya. Silakan. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Ibu. Oke, gimana nih kabarnya Pak Siswo? Alhamdulillah baik sekali untuk hari ini, Bu. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu hari ini. Nah, hari ini Ya. kita akan coaching sebentar nih Pak. Nah, Bapak mau bicarakan apa hari ini? Sebenarnya sih kalau untuk akhir-akhir ini saya itu ada kendala di pembelajaran. Ya. Mm-mm. Di spesifik lagi saya itu punya kendala bahwa alat-alat yang kita punya itu kurang. Jadi anak-anak itu kurang maksimal dalam belajar. Mm-mm. Seperti bola voli, ya kan? Bola volinya itu dua hanya tinggal 2 buah, sementara kita ada 30 anak. Mm-mm. Kira gambaran. Oh gitu. Oke, jadi ini Bapak lagi ada kendala dalam pembelajaran ya, karena Iya, tadi seperti peralatan ya, tadi ada 2 bola voli yang kurang, yang jadinya mengakibatkan kendala dalam pembelajaran Pak Siswo, benar ya Pak ya? iya betul. Seperti Oke. itulah kondisi di lapangan kami waktu olahraga. Oke, berarti ini bagaimana nih ya caranya supaya di dalam mungkin kendala yang Bapak hadapi, tapi Bapak bisa tetap melakukan KBM yang efektif, gitu ya Pak ya? Iya betul. Kami sih pinginnya seperti itu, Bu. Jadi gimana caranya KBM kita ini tetap berjalan dengan baik dan juga Mm-mm. anak-anak terkondisi juga dengan baik. Oke, ya berarti ini yang menjadi harapan Bapak ya. Jadi harapan Bapak bagaimana supaya dengan keterbatasan tersebut Bapak tetap boleh melakukan KBM yang baik ya di dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Kalau saya boleh tanya nih Pak, eh, kira-kira menurut Bapak sarana prasarana yang ideal untuk mendukung pembelajaran Bapak itu yang seperti apa? Kalau untuk saya, sarana prasarana ideal itu yang sesuai dengan standar, ya sesuai dengan standar olahraga. Tapi kan sekolah juga menyesuaikan dengan kondisi. Yang penting lapangan itu ada kan, untuk lapangan bermain, lapangan bermain bola basket, lapangan bermain dengan bola voli itu ada lapangan. Yang kedua, BM tentu peralatan yang dibutuhkan juga mencukupi jumlahnya. Seperti tadi dengan perbandingan antara kebutuhan alat dan juga dengan ini itu sesuai. Jangan sampai 30 murid itu hanya ada 2 bola, kan tidak sesuai. Ya, kita memiliki 10 sampai 15 bola pasangan. Misalkan di lompat kita juga perlu perlu ada peralatan lagi. Kan tidak hanya sekedar kita lompat saja, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang harus dilampaui. Nah, ini kan kondisi ideal yang saya inginkan itu tiap anak memiliki fasilitas yang dengan kegiatan pembelajaran. Oke, oke. Jadi berarti yang ideal menurut Bapak itu tadi lapangan ya Pak ya, lapangan untuk olahraga,
kemudian juga peralatan itu mencukupi untuk kebutuhan apa yang ada, peralatan yang ada itu memang memenuhi dengan banyaknya murid ya Pak ya. Dan kemudian juga tadi ada lomba tinggi ya yang Ya, ya yang harus juga dipenuhi. Nah, kalau saya boleh tanya Pak, kalau yang sekarang yang ada di sekolah Bapak itu seperti apa yang ada di dalam sekolah? ya kalau kondisi sekarang sih, kondisi lapangan tentu kita nggak bisa berharap banyak tuh, kan karena memang kondisi sekolah kita yang sempit. Lahan sekolah kita memang sempit. Jadi kita memanfaatkan eh, lapangan bola itu bertumpuk dengan lapangan basket, kan gitu. Jadi kita mungkin menyiasatinya dengan berbagi lapangan. Kedua, eh, bola, kita adanya cuma 2 bola, ya. Kita memaksimalkan bola yang ada. Ya bagaimanapun tinggal kita mengatur gilirannya masing-masing. Oke, berarti saat ini kondisi yang Bapak hadapi itu lahan yang sempit ya, lapangan bola yang harus berbagi dengan lapangan basket. Kemudian juga uh, dalam pengaturan bolanya juga ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh bertanya lagi Pak, nah kalau selama Bapak melakukan kegiatan KBM dengan keterbatasan tadi sarana dan prasarana, biasanya Bapak lakukan itu dengan seperti apa? Ya, contoh seperti tadi kan, karena kita lapangan basket bertemu dengan lapangan bola, ya mau tidak mau kondisi saat ini kita harus berbagi lapang, kan? Berbagi lapangan ketika kita ada 2 guru yang belajar, maka kita berbagi lapangan. Satu sisi ini, satu sisi untuk guru yang lain. Yang kedua, untuk menyiasati bola, ya kita mengatur giliran saja. Dengan mengatur giliran, kita bagi sesuai dengan, kita bagi kelompok sesuai dengan peralatan yang ada. Untuk mereka melakukan yang harusnya mereka 10 nanti, ya kita kurangi jatahnya menjadi sehingga anak-anak tadi, ya minimal mereka pernah merasakan pengalaman, ya kan? Oke, berarti yang selama ini yang Bapak lakukan tadi ya berbagi lapangan, kemudian juga mengatur giliran ya dengan guru lain sesuai dengan peralatan yang ada supaya siswa itu bisa mengikuti ya setiap olahraga yang ada. Begitu ya Pak ya? Oke. Nah, itu kan yang saat ini Bapak alami ya, saat ini yang sedang terjadi nih. Nah, kalau misalkan saya tanyakan kembali nih kepada Bapak, maunya Bapak kira-kira itu seperti apa? Kalau misalkan ternyata dalam KBM yang Bapak lakukan hingga saat ini itu sarana dan prasarananya masih seperti yang ada saat ini, tidak mendukung nih seperti yang Bapak inginkan. Nah, Bapak pengennya gimana nih idealnya? Kalau untuk saat ini, karena memang lapangan itu tidak mencukupi, kita tetap dengan kondisi yang ada kan. Kita menyiasati dengan berbagai lapangan, menyiasati giliran. Kalau terkait dengan peralatan seperti bola, itu kita bisa memodifikasi menggunakan alat yang lain. Kalau kita tidak dengan standar, kita bisa menggunakan Pak Siswo yang bisa kita gunakan sebagai alat pengganti. Pak Siswo, mohon maaf, bisa diulang Kak? Tadi sepertinya agak ada macet-macetnya. Ya, jadi ya mohon maaf ya Pak ya. Untuk menyiasati bola, kita bisa menggunakan bola karet. Meskipun kita tidak memiliki bola voli yang sesuai dengan standar, kita bisa menggunakan bola karet ini yang harganya murah-murah saja Bu, yang bisa anak beli dengan harga terjangkau, sekitar 5.000, bisa membawa dari rumah. Itu bisa kita sebagai latihan untuk mencukupi perbandingan alat dengan kondisi.
Oke, berarti tadi yang dari Bapak sampaikan, selain tadi mungkin juga mengatur giliran lapangan ya, berbagi lapangan. Yang kedua, tadi Bapak sampaikan bisa dengan memodifikasi alat yang digunakan. Contoh Ya, tadi bola poli tadi ya, bola poli nggak sesuai standar, bisa dimodifikasi dengan menggunakan bola karet tadi ya, yang bisa mungkin terjangkau untuk anak-anak bawah. Nah, kira-kira selain daripada itu ada lagi Kak, Pak? Yang mungkin bisa dapat dilakukan. ya, kalau misalnya bisa untuk lompat tinggi, kebetulan untuk matras memang sudah ada, tapi tiangnya yang belum ada. Nah, kita bisa modifikasi alat menggunakan pipa paralon yang berukuran kecil, ukuran 3/4 yang kita bentuk menyerupai tiang penyangga. Jadi itu kita menggunakan mistarnya dengan rotan. Kita isi olahraga. Jadi seperti itu. Oke. Oh, berarti ini ya. Berarti ini mensiasati untuk olahraga apa tadi, Pak? Lompat Ya, untuk tinggi ya? lompat tinggi, Oh, atletik. ya lompat tinggi. Nah, kalau matrasnya ada, mensiasati tiangnya ya, Pak ya? Yaitu dengan ya, dengan menggunakan pipa paralon tadi ya, untuk tiang Ya, penyangga. Oke, baik. Nah, kapan nih, Pak, Bapak ada pelajaran olahraga lagi? kalau untuk pelajaran olahraga besok nggak ada pelajaran olahraga. Kebetulan kan kita memang jatahnya setiap hari, jadi besok kita ada pelajaran olahraga. Oke, oke. Kalau dalam waktu dekat ini, besok ya pelajaran olahraga. Nah, Bapak mau coba melakukan aksi yang mana nih? Tadi kan ada beberapa aksi ya yang Bapak sudah Ya, sampaikan. Nah, dari antara ketiga ini, kira-kira yang mana nih yang mau Bapak mau lakukan di besok harinya? ya. Kebetulan saat ini materi terdekat adalah bola voli, jadi untuk aksi pertama yang saya ingin lakukan adalah bola voli dulu. Jadi bola yang standar dengan bola, jadi kita akan menunjukkan anak-anak untuk membeli bola karet yang ada di warung yang harganya murah, atau mungkin membawa bola karet yang memang mereka sudah ada di rumah, tidak masalah, kita bawa, kita gunakan sebagai alat pengganti untuk latihan, sehingga mereka bisa belajar dengan maksimal menggunakan alat yang ada. Oke, berarti ini butuh kolaborasi juga ya dengan murid ya Pak ya. Jadi nanti murid bantuin dengan membawa bola karet, benar ya seperti itu ya Pak ya. Betul, kita butuh kolaborasi dengan murid. Gitu ya. Oke, berarti ini kurang lebih murid juga membantu di dalam kegiatan KBM supaya lebih efektif, begitu ya Pak ya. Ya, Oke. Jadi ini berarti akan dimulai kapan Pak? Besok, benar ya? bisa kita mulai kalau untuk yang bola. Oh, begitu. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak untuk apa yang sudah disampaikan tadi ya terkait dengan mengenai kendala Bapak di dalam melakukan KBM. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk percakapan kita kali ini, saya jadi pikir bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang baik meskipun dengan peralatan yang terbatas. Jadi dalam percakapan ini membuka wawasan saya, membuka ide untuk membuat sebuah alat modifikasi dengan tanpa kita harus menunggu alat-alat yang standar. Kita sebenarnya bisa melakukan pembelajaran menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Oke, baik Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk pembicaraan kita hari ini. Nah, kita ketemu lagi ya Pak ya, mungkin di minggu depan. Soalnya saya mau tahu juga nih ceritanya, gimana nih KBM yang sudah Bapak lakukan di keesokan harinya dengan sarana prasarana tadi, dengan tindakan aksi yang tadi yang sudah Bapak sampaikan, Pak Siswo. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bu. Oke, oke, baik Pak. Sudah. Nah, sekarang bagian yang
Bapak ya. Oke. Suara saya putus ya? Iya, kayaknya mungkin karena headsetnya, karena pakai headset kali Pak ya. Iya, pakai Soalnya headset. saya kedengarannya itu kayak agak susah menangkap suaranya. Kadang kayak ada jeda-jeda tengah-tengahnya itu, Pak. Oh gitu. Ah, ah. Juga Bu, ini kurang bagus deh. Apa Jadi mungkin kalau headset dilepas mungkin kan nggak Pak? eh coba ya, coba Iya. dulu. Halo, Ya, halo. halo. Ya, halo. Nah, ini kedengaran lebih baik sepertinya Pak. Beneran lebih baik ya? Ya, karena tadi waktu Bapak menjawab itu saya meraba-raba apa jawabannya begitu. Karena agak ada katanya yang tiba-tiba hilang. Makanya saya tadi Oh, konfirmasi lagi. kalau gini takutnya Ah, suaranya nyangkut dari yang lain-lain juga. ah. Ya Bu. Oh yang sana. Oh, siap. Siap. Nah, ini lebih lancar, Pak. Oke. Ini suara nggak ada kendala ya? Tidak ada. Bisa kita mulai? Bisa, siap. Eh, aduh. Baik, selamat pagi Ibu Silva. Gimana Selamat, kabarnya hari ini? ya, selamat pagi, Pak Siswo. Kabar saya puji Tuhan baik, Pak. Oke, pagi hari ini cerah. Semoga Ibu juga semakin cerah. Oke, baik, Pak. Oke lah. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Ibu ini kok agak-agak murung, agak-agak pusing. Apakah memang benar ada kesulitan gitu yang dihadapi? Tahu sekali ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya selama ini saya ada sesuatu yang bisa dikatakan kesulitan, Pak, atau tantangan ya yang saya hadapi di dalam pembelajaran, Pak. Saat ini kan saya ini mengajar di kelas 10 ya, Pak ya. Kelas 10 Ya. ini sekolah kami itu baru menerapkan kurikulum merdeka. Nah, saya mengalami ada kendala di dalam melakukan pembelajaran dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Begitu, Pak. Oh gitu. Kira-kira apa sih permasalahan yang Ibu hadapi itu? Pandangannya seperti apa Ibu memandang kurikulum merdeka itu? Oh, kalau pandangan saya terhadap kurikulum merdeka, karena ini adalah kurikulum yang baru ya Pak ya, yang Iya. saya lakukan di tahun ini, ya satu pastinya ada sisi baik dan ada sisi yang memang saya harus butuh adaptasi. Nah, sisi baiknya memang kita Bapak Ibu guru dituntut ya untuk supaya kita boleh memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan murid, supaya membawa mereka itu belajarnya itu lebih merdeka di dalam kelas. Nah, yang menjadi kesulitan saya itu ya di situnya, bagaimana saya harus memenuhi nih kebutuhan dari setiap murid itu. Karena di dalam pelajaran yang saya lakukan, saya mendapati nih, saya mengalami kesulitan untuk mempraktekkan kurikulum merdeka itu. Begitu, Pak. Oh gitu ya. Mungkin karena memang proses adaptasi kali ya. Jadi kita Iya, mungkin proses penyesuaian. Jadi mungkin kita carikan solusi. Nah, iya. kita coba ngobrol-ngobrol, kita coba gali permasalahan ini. Siapa tahu nanti kita ada solusi yang bisa kita gunakan. Nah, kira-kira dari yang sudah Ibu terapkan, dari yang sudah Ibu pahami, kondisi ideal apa sih yang Ibu harapkan dari kurikulum merdeka ini? Oke, kondisi ideal yang saya harapkan dari kurikulum merdeka itu ya merdeka dua-duanya, Pak. Merdeka gurunya, merdeka muridnya. Nah, salah satu sisi kemerdekaan gurunya ya saya bebas ya untuk boleh membuat pembelajaran yang ada di dalam kelas. Saya menyesuaikan dengan. Nah, kalau dari merdeka muridnya terpacu nih, termotivasi di dalam setiap pembelajaran yang ada.
mereka senang, terus pembelajaran yang juga dilakukan di dalam kelas itu interaktif, dua arah, mereka mau mencoba, bereksplorasi, dan mereka punya keinginan tahu yang tinggi nih di dalam setiap pembelajaran yang diberikan, sehingga mereka itu tidak hanya sekedar mendengarkan saja atau hanya mendapatkan pengetahuan saja, tapi mereka bisa mengembangkan diri dari setiap aspek, baik itu dari sikapnya, karakternya, pengetahuannya, bahkan juga skill-skill keterampilannya dengan adanya pembelajaran di dalam kelas seperti itu, Pak. Yang saya pikirkan ideal. Luar biasa sekali. Kira-kira sudah berapa lama sih kita menerapkan kurikulum Merdeka itu, Ibu menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau saya pribadi ya Pak ya, baru menerapkannya di tahun ini karena sekolah kami itu baru di tahun ini menerapkan Tapi kurikulum. sudah dapat 1 semester kan? Ya, kurang lebih 1 semester. Oke, kira-kira dari 1 semester itu, ya kan, kalau kita rating 1 sampai 10, kita ada di rating berapa nih kira-kira? Oke. Ini penilaiannya berdasarkan apa nih Pak? Berdasarkan penilaian Ibu sendiri dari hasil yang Ibu lakukan, ya kan? Kira-kira saya menaruh level saya itu ada di rating sekian nih. Penilaian untuk Ibu sendiri. Oke. Yang saya lakukan ya Pak ya, kalau dari penilaian saya sepertinya mungkin saya masih di rating 6. 1 sampai 10 di rating 6 ya, di level 6 lah ya. 6. Karena satu sisi saya sudah berusaha, walaupun mungkin hal yang saya usahakan itu mungkin hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan masih. Ya, memang perbandingannya karena ideal tadi ya, kondisi ideal yang kita harapkan. Tapi dari rating 6 itu kan kita sudah menangkap hal yang positif. Berarti kita ini sudah setengah lebih maju kan. Artinya di level 6. Kita kan nggak kecil-kecil amat. Ya, kegiatan yang sudah kita lakukan itu ada hasil gitu yang cukup signifikan. Jadi kalau dari 6 bulan atau 1 semester yang sudah kita lalui, apa sih yang menjadi permasalahan Ibu sebenarnya dari kurikulum Merdeka tadi? Nah, yang jadi permasalahan saya itu pertama, karena saya memang masih adaptasi dengan kurikulum ini. Karena dari segi materi itu kan berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu ada belajarnya, ada materi-materi yang dipelajari itu di kelas 10 ini ternyata yang ini nggak dipelajari, tapi ada materi yang lain dipelajari. Nah, itu salah satunya. Kemudian kedua, pendekatannya kepada di dalam pembelajaran, karena pendekatan di dalam pembelajaran itu kan kita tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuannya saja, tapi bagaimana saya harus membuat anak-anak itu punya rasa ingin tahu nih, dengan membuat mungkin pembelajarannya ya tidak sekedar, karena saya matematika ya Pak ya, tidak sekedar hanya saja, tapi saya harus bawa mereka berpikir kepada kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa membayangkan nih, oh ternyata, oh begini ya, baru saya bisa masuk ke dalam pokok materinya. Nah, untuk melakukan hal itu saya harus butuh apa ya Pak ya? Butuh waktu, butuh usaha, karena ini adalah hal yang baru saya lakukan, dan saya juga butuh referensi. Nah, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, jadi saya belum punya pengalaman, jadi sangat membutuhkan sekali referensi supaya pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu lebih baik dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya juga dengan baik. Kemudian permasalahannya dari sisi guru nih, sekarang dari sisi murid. Nah, dari sisi murid, inputannya itu murid ini ada beberapa anak yang untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan itu, dia pengetahuan awalnya belum bisa, belum mampu. Jadi dia ini belum mampu. Contoh misalkan, seperti saya mau mengajarkan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, padahal dia ini harus memahami terlebih dahulu bagaimana operasi aljabar. Ternyata operasi aljabar itu kan belajarnya di SMP. Tapi ternyata anak ini belum bisa belum bisa mahir nih dalam operasi aljabar. Sehingga ini kan menjadi kendala bagi saya bagaimana membawa anak itu untuk memahami materi yang saya ajarkan, karena terbentur mereka itu masih kurang nih di dalam pengetahuan awalnya. Kurang lebih begitu Pak yang menjadi kendalanya yang saya hadapi. Jadi beberapa poin mungkin yang saya tangkap ya. Yang pertama permasalahan tentang adaptasi. Yang kedua pendekatan
pendekatan yang digunakan. Ketiga mungkin preferensi. Yang keempat baru dari murid tadi pengetahuan awal kan. Kenapa 4 hal ini menjadi apa ya, permasalahan utama itu, kenapa beradaptasi itu menjadi permasalahan gitu? Iya. Beradaptasi gitu. Ya, yang namanya adaptasi ya Pak ya kan, ini kan sesuatu hal yang baru. Ya, saya pasti butuh proses ya untuk menelaah, mendalami. Jadi karena sesuatu yang baru dan saya juga butuh proses, maka saya kan harus butuh energi yang lebih besar, waktu yang lebih besar untuk memahaminya. Jadi agak ada struggle-nya, walaupun ya di dalam adaptasi ini saya tetap berusaha, tapi pastinya saya mengalami kendala-kendala itu. Oke. Tapi setidaknya 4 poin inilah yang menjadi pokok permasalahan kita ya. Kira-kira ada masalah lain nggak Bu selain daripada itu? Saya rasa itu dulu Pak yang menjadi pokok permasalahannya. Itulah ya, jadi poin permasalahan kita. Iya, benar. Yang saya mau tanya sekarang, apakah Ibu dengan permasalahan tadi yang keempat, masalah tadi, apakah Ibu punya referensi kan untuk menyelesaikan, referensi dari orang lain ya, referensi dari orang lain atau mungkin orang-orang yang memiliki permasalahan sama tapi sudah berhasil menyelesaikan masalah itu. Apakah Ibu punya referensi semacam itu Bu untuk nanti kita menyelesaikan permasalahan itu? Referensi dengan masalah yang sama, kemudian dia mendapatkan solusi itu, saya belum pernah dapatkan ya Pak ya, belum pernah coba cari. Nah mungkin bisa jadi saya akan coba cari juga ya Pak ya. Oke. Mungkin sambil berbagi cerita, ya kan, kita mungkin tidak harus dari guru mapel matematika saja, mungkin kita bisa cari ke guru-guru yang lain. Mungkin kalau masalah tadi ya, pendekatan, mungkin masalah adaptasi, itu preferensi. Saya yakin guru-guru yang lain pun memiliki masalah yang sama tentang hal tersebut. Jadi mungkin kita bisa lebih berbagi lagi dengan kawan-kawan, rekan-rekan sejawat di sekolah, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan itu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, kira-kira ada nggak gambaran bagaimana cara saya untuk menyelesaikan permasalahan itu? Dari gambaran ya, kalau gambaran saya, pertama kan yang namanya adaptasi itu kan memang saya butuh waktu ya Pak ya. Kalau di adaptasi itu mungkin saya rasa solusinya ya waktu yang akan menjawab kali ya Pak ya kalau untuk adaptasinya. Nah kalau dari segi referensi dan lain sebagainya ya saya pikirkan saya mungkin harus lebih aktif juga mencari. Memang selama ini saya sudah mencari, tapi mungkin harus lebih lagi. Nah mungkin seperti yang Bapak katakan juga bahwa kita juga bisa tanya-tanya dengan orang-orang yang mungkin sudah pernah nih berpengalaman, pernah merasakan hal yang sama, terus dia sudah bisa keluar dari persoalan itu. Nah, saya perlu mungkin mencari orang-orang yang demikian untuk saya boleh berbagi, sehingga dengan mungkin cerita pengalaman yang dari mereka itu bisa jadi menginspirasi saya bagaimana saya juga melakukan perubahan di dalam kelas saya. Nah, kemudian juga saya juga harus mungkin lebih aktif juga nih di dalam komunitas belajar ya seperti di MGMP, juga mungkin saya juga aktif di PMM ya, kan ada PMM ya Pak ya. Iya betul. Tempat Bapak Ibu guru berbagi tentang RPP, modul, bahkan juga mungkin worksheet dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif solusi yang bisa saya lakukan. Kalau dari segi muridnya yang saya pikirkan itu, karena tadi muridnya nih pengetahuan awalnya kurang ya Pak ya. Kalau yang saya pikirkan itu berarti saya harus buat kelas tambahan kali ya namanya ya Pak ya, supaya mungkin anak-anak yang kurang dalam materi pengetahuan awal itu saya berikan dulu supaya mereka sudah punya dasar nih untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Lebih mungkin itu yang saya pikirkan. Ya, jadi setidaknya kalau dari pemaparan Ibu tadi, secara nggak langsung sebenarnya Ibu sudah punya gambaran bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dirisaukan gitu. Selama ini kita belum kesulitan, ternyata kita sudah punya ide tentang
Kira-kira nanti bagaimana Ibu akan melaksanakan itu? Nah, itu dia Pak. Kalau idenya memang banyak ya Pak ya. Tapi kan dalam hal melaksanakan ini yang terkadang mungkin saya sulit untuk konsisten untuk melakukannya. Nah, Iya. kalau bagaimana saya akan melakukannya, ya saya akan coba buat apa ya? Buat tadi seperti langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan Iya. belum saya melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi saya harus pastinya siapkan materi dan saya juga harus referensi PMM ya, saya gunakan. Bahkan juga mungkin saya akan diskusi dengan guru-guru yang sudah lebih pengalaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, dengan itu nanti saya sudah ada lakukan sharing, setelah itu saya susun modul yang akan saya lakukan di kelas. Lalu saya akan lakukan pembelajaran itu di kelas. Nah, untuk murid-murid yang tadi pengetahuan awalnya kurang, saya akan lakukan tes diagnostik sebenarnya saya sudah lakukan. Ya. Nah, hasil tes diagnostik itu yang akan saya lakukan jadi referensi untuk saya membentuk kelas tambahan tadi supaya anak-anak yang kurang dalam pelajaran matematika saya boleh bimbing supaya nanti di pelajaran berikutnya sudah lebih bisa. Iya. Oke, berarti apakah rencana ini bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat misalnya? Dan mungkin kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melakukan rencana ini karena ini kan sudah akhir semester ya Pak ya. Jadi saat ini kan anak-anak sudah PAS. Pastinya pembelajaran berikutnya itu kan di semester depan. Namun bukan berarti saya melakukan persiapannya kan di semester depan. Nah, yang saya pikirkan itu nanti sebelum memulai semester depan, itu minimal 1 minggu sebelumnya, saya sudah harus punya gambaran nih apa yang harus saya lakukan di dalam kelas. Dan waktu di saat-saat ini saya akan sudah mulai cari tahu nih, bagaimana pengalaman orang-orang atau guru-guru yang sudah bisa berhasil nih menerapkan kurikulum Merdeka di dalam pembelajarannya, terlebih khusus untuk pelajaran matematika. Begitu Pak. Luar biasa. Semoga itu akan terlaksana dengan baik. Apakah Ibu bisa melaksanakan itu sendiri atau memang butuh bantuan dari kawan-kawan mungkin? Ya pastinya saya butuh bantuan Pak. Ya bantuan yang saya butuhkan itu ya salah satunya tadi komunitas ya MGMP, terus rekan sejawat mungkin saya akan bisa minta bantu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu, saya minta untuk observasi saya. Dengan observasi itu dia melakukan pengamatan, saya minta umpan balik. Kira-kira apakah yang saya lakukan itu sudah baik nggak di dalam pembelajaran saya, sudah membuat anak interest nggak dengan pelajaran yang saya berikan. Kurang lebih begitu Pak. Luar biasa sekali. Rencananya sudah, pelaksanaannya, targetnya sudah. Nah sekarang kira-kira dari perencanaan yang Ibu lakukan, kalau kita kembali lagi ke awal, yang target kita baru sampai 6, nah sekarang Ibu menargetkan berapa yang kira-kira akan jadi target utama saya ingin meningkatkan kualitas ini ke level berapa? Kalau untuk saat ini target saya mungkin lebih ke 8 dulu deh, Pak. Ke 8. Target nomor 8, gue rating 8 ya. Luar biasa. Luar biasa. Semoga apa yang jadi rencana, apa yang menjadi cita-citanya tadi akan menjadi usaha yang usaha yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa berkolaborasi dengan kawan-kawan. Nanti siapa tahu mereka akan memberikan ide-ide tambahan untuk kita, akan memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Ibu? Cukup Pak, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan dan bahkan membantu saya Pak ya untuk mengenai permasalahan saya. Baik, luar biasa Ibu. Semoga pembicaraan kita bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang hari ini sudah nampaknya lebih ceria lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik. Oh, oke, baik Pak. Terima kasih banyak juga Pak sudah mendengarkan cerita saya dan sudah membantu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sudah selesai Pak. Makanya ketawa-ketawa sudah selesai semua. Plong ya.
Yang terakhir ya Pak, yang Mas Sutarno. Kami yang terakhir ya. Oke, kalau sudah silakan diisi lembar refleksinya. Siap. Ya, masing-masing mengisi ya. Nah, nanti kurang lebih 5 menit, 5 atau 10 menit nanti saya kasih info di chat room, kemudian masuk ke room utama. Oke, silakan dilanjut. Sudah ketawa-ketawa semuanya, plong semuanya. Iya Pak, akhirnya selesai. Tidak tegang lagi ya. Siap. Oke, Lembar lanjutkan. ya, lembar refleksi di mana Bu? Yang tadi itu ya? Iya, Download benar Pak. apa namanya? Di download. Tapi itu kayaknya Download. harus ada yang mengisi masing-masing itu Pak, yang itu. Tapi ada umpan Ya. balik juga tetap. Download di LMS ya? Iya, di LMS ada. Oke, siap. Saya download dulu. Ini apa ya? Sekarang WA webnya yang lagi error, nggak bisa masuk, minta diupdate. Tapi waktu diupdate susah, ini ganti laptop. Oh, Aduh. ada aja masalahnya ya Pak ya. Iya, jadi nggak bisa tuh WA itu, Mas. Makanya saya minta tadi itu lah. Wah, Di repot. Google Chat ya. Iya. Tapi kalau download di LMS kan ya bisa lah masuk di LMS sekarang. Jadi gimana ini kita ngisi ini? Iya, diisi kayaknya Pak. LMS-nya kita di mana ya? Di bagian yang ruang kolaborasi yang pertama, Pak. Forum kolaborasi forum. Ya, yang pertama. 5.1 itu ya. Di mana ya? Yang 2.3.A.5. Kalau saya tadi umpan baliknya apa, Pak? Umpan balik dari coach Anda. Pak Siswo? Saya nge-like ya. Oh, siap Pak.